Saya nggak akan tagih yang 300 juta. Ingat, sediakan 500 miliar. Kalau besok saya yang menang. Ingat itu. Ingat itu ya. Semua omongan saya itu besok jadi kenyataan. Dia saya akan datangin. 500 miliar untuk rakyat. Tidak, bukan untuk saya. Ingat itu. Tantang 300 juta. Kecil 300 juta itu. Untuk apa? Nggak kebagian ini penonton yang di ini nih, YouTube. Ya kan? 500 miliar harus sediakan. Besok kita menang. Ingat itu. Juta gayahnya. Sombong kali dia cuma 300 juta. Lahan saya aja dijual separuh 400 juta. Nah iya, kebun sawit semua saya jual 400 juta ditawar mah cepet. Buat apa itu? 300 juta sayembaranya. Sewaktu-waktu kalau kenyataan semua omongan saya ini tidak 300 juta saya bagikan ke rakyat Indonesia. Sediakan KDM itu ya. Kamu yang komen ya. Bilang ya, jangan 300 juta, 500 miliar. Saya tagih dia. Ingat itu, bro. Petenteng, 300 juta, 300 juta. Prit. Lah harus diledakin, bro ya. Emang mereka doang bisa meledak. Kita juga bisa lah. Seorang yang kamu dukung aja, saya aja nggak tahu kayak gimana itu DNA. Yang namanya penjemputan waktu itu kan, ini sebuah pertanyaan juga. Karena eksekusi itu bukan di jembatan layang, Mbak. Di tempat rumah tinggal seorang pejabat ya. Kita ingat rumah tinggal ya, rumah tinggal. Jadi seperti itu. Menarik ini Bu Widya. Kalau ternyata lokasi eksekusinya itu bukan di belakang showroom di lapangan itu ya, di rumah tinggal ya. Arti semua yang terungkap di persidangan dalam dakwaan yang katanya dalam dakwaan itu ya dihabisi di belakang showroom ya, mulai dari jalan sampai ke belakang showroom ya, ke lahan kosong, berarti nggak benar dong itu dakwaan. Nggak benar. Jadi begini Pak, itu Pina itu diajak, dijemput ya. Ada estafet penjemputan Pak. Yang pertama penjemputannya itu cewek dulu ya. Ada estafet penjemputan. Tapi Pina dibawa ke rumah. Rumah itu tempat tongkrongan yang namanya para geng motor itu. Nah kemudian ya pokoknya dilakukan lah semuanya pada bergilir. Nanti ada salah satu yang telepon Bapak Rudiana datang. Nah itu, jadi ya bagaimana lah cara membuangnya Vina ini ke sini gitu. Oh jadi itu kan datang setelah dieksekusi. Setelah eksekusi ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Ada dua cuplikan video di awal video saya kali ini, di mana kita menyaksikan yang pertama Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik ini menantang sayembara yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebesar 300 juta jikalau ada yang berani membuktikan DNA dari Peggy Setiawan Cianjur itu. Tampaknya sayembara yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini dibantah habis-habisan oleh Mbak Widya. 300 juta itu adalah nominal yang kecil. Dia menuntut kalau semua omongan dari Mbak Widya ini terbukti, maka Kang Deddy Mulyadi harus membayar 500 miliar. Ini adalah cuplikan video yang pertama. Lalu dalam cuplikan video yang kedua, ini yang menarik. Lagi dan lagi, ternyata Vina itu bukan dieksekusi di jalan layang,
ataupun di jembatan dan lain sebagainya. Tampaknya pembunuhan ini memang sudah dilakukan secara berencana. Kalau kita mendengar pernyataan dari Mbak Widya ini, tentunya keluarga dan juga aparat kepolisian di Cirebon memang sudah melakukan rekayasa yang besar-besaran terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya benar-benar tidak masuk akal dengan aparat penegak hukum di bangsa ini. Kapolri bersama jajarannya tampaknya cocok saja ketika masyarakat selalu mengkritik, menghujat, hingga pada akhirnya ada mosi rasa tidak percaya lagi terhadap aparat penegak hukum di bangsa ini. Kalau memang benar bahwa Vina dibunuh di sebuah rumah kosong yang adalah milik dari seorang pejabat dan lain sebagainya seperti dalam cuplikan video tadi, mungkin masyarakat Cirebon, kalian harus mencari yang namanya Ibtu Rudiana itu. Kalau memang aparat kepolisian tidak mampu untuk menangani kasus ini, mungkin akan jauh lebih terhormat dan jauh lebih mulia. Kita sebagai rakyat harus bergerak. Masyarakat Cirebon, kalian harus bangkit. Jangan sampai besok lusa masih ada korban-korban yang lain terkait dengan hal-hal serupa seperti Vina dan Eki. Sangat miris penegakan hukum di bangsa kita saat ini. Benar-benar aparat penegak hukum telah merusak marwah dari hukum itu sendiri di bangsa ini. Sehingga tidak heran bila pada akhirnya dunia luar menertawakan kualitas dari aparat kepolisian di bangsa kita. Kasus-kasus yang terjadi di bangsa ini hampir sebagian besar adalah oknum-oknum yang adalah anggota, mulai dari kasus-kasus besar sampai dengan kasus-kasus kecil. Pertanyaan saya, masih percayakah kita dengan aparat kepolisian di bangsa ini? Apakah kita harus respect sekalipun mereka berbuat salah? Tentu ini adalah sebuah fenomena yang sangat menjijikan dan sangat memuakan di negara kita. Tidak heran bila pada akhirnya ada mosi rasa tidak percaya kepada lembaga penegak hukum di bangsa ini, khususnya kepada aparat kepolisian. Lantas, apakah ke depannya ketika punya kasus kita masih mau melaporkan ke pihak kepolisian kalau memang kita tahu kualitas penegak hukum kita begini? Mungkin akan adanya pembangkangan dari masyarakat Indonesia kepada lembaga penegak hukum di bangsa ini. Mari, berikut ini kita akan mendengarkan pengakuan dari Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan yang baru dibebaskan beberapa waktu yang lalu, ketika dia menceritakan tentang perlakuan dari aparat kepolisian yang menurut saya sangat biadab ketika dia masih dalam penjara. Mari kita dengar bersama-sama. Bahkan saya mau sholat juga, yaudah nanti aja sholatnya gini-gini.
Bukan saya maksain diri buat sholat itu seadanya. Mau ngambil wudhu saya nggak bolehin keluar, jadi saya ngambil wudhu pakai debu aja, yang di bawah pakai debu. Terus pakai celana kan, celana disobek Pak, baju disobek, baju macam disobek, dibuang apa semua Pak, sobek semua. Terus ya saya celana kan pendek bawahnya Pak, jadi saya terpaksa nyari kain yang nggak kepake tuh, saya terpaksa diliputin sih buat nutupin dengkul buat sholat gitu, nutupin dengkul buat sholat ya. Saya sholat saya terbatas sih Pak, saya nggak tahu kiblat arah mana, tapi yang penting saya yakin hati saya aja Pak, Bismillah aja gitu. Saya nggak tahu kiblat arah mana, tapi yang penting saya yakin hati saya aja Pak, Bismillah aja. Miris nggak sih? Seseorang yang masih diduga sebagai pelaku, yang ditangkap tanpa bukti yang jelas, sudah diperlakukan semena-mena. Belum ada persidangan yang memutuskan bahwa Peggy Setiawan kuli bangunan ini sebagai pelakunya. Tetapi perlakuan yang dia terima selama penahanan itu nyesek banget kalau kita lihat. Dan ini dilakukan oleh mereka-mereka yang katanya berpendidikan, yang mereka yang katanya disiplin, katanya pengayom, pelindung masyarakat. Tidak ada bedanya dengan kesaksian yang diberikan oleh Sakatatal. Perlakuan yang dia terima, disundut, dengan rokok apa segala macem. Ini buat saya sudah keterlaluan. Orang yang belum terbukti sebagai pelaku sudah diperlakukan tidak manusiawi. Ini yang harus ditindak. Ini yang harus kita perangi. Dan apakah petinggi-petinggi negara ini yang mengatakan sebagai orang yang bertanggung jawab tidak malu gitu dengan kejadian-kejadian yang terbuka di masyarakat, yang nyata dilihat dengan mata terbuka, mata telanjang oleh masyarakat. Perlakuan-perlakuan para oknum-oknum. Dan apakah oknum-oknum ini tidak bisa ditindak? Di mana kesulitan Anda untuk menindak oknum-oknum yang Anda katakan adalah oknum yang sudah merusak nama baik institusi? Kenapa justru oknum-oknum ini justru Anda pertahankan, membiarkan mereka merusak lebih dalam lagi nama baik daripada institusi Anda? Kita nggak bisa ngomong banyak kan? Kita hanya bisa ngeluh di depan kamera seperti ini, dengan berharap orang-orang akan melihat, mendengar, mengkaji, dan mengoreksi. Semoga hari ini Bareskrim Mabes Polri menjawab keraguan publik. Apakah Pak Rudiana bisa dilaporkan? Apakah pelaporannya akan diterima? Apakah akan diproses? Dan ternyata Bareskrim Mabes Polri menerima dan akan memproses. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kapolri, kepada Pak Kabar Eskrim atas upayanya membuka kasus ini seluas-luasnya agar masyarakat kita bisa mendapatkan keadilan yang terbuka. Jadi fokus hari ini adalah fokus melaporkan Pak Rudiana ke Mabes Polri. Dalam bahasa sederhananya, ya kan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Hari ini Bareskrim Mabes Polri menjawab keraguan publik. Terima kasih banyak untuk Bapak Deddy Mulyadi yang sampai detik ini masih berjuang untuk membebaskan 7 terpidana yang masih ditahan oleh Polda Jabar. Terima kasih banyak Kang atas segala perjuangannya untuk kami dan membuktikan bahwa semua cerita ini adalah fiktif. Tapi kalau menurut saya, bukan hanya Rudiana yang diperiksa oleh Mabes Polri, tapi kepolisian Polda Jabar juga harus menemukan dan memeriksa yang namanya Widya, di mana Widya ini adalah salah satu orang yang sudah membesar-besarkan dan masih tidak percaya dan menjelek-jelekan Pak Deddy Mulyadi dari segala usahanya. Padahal kalau kita lihat, sebagian netizen masih tidak mempercayai, bahkan menuding Pak Deddy Mulyadi ini adalah orang yang menggelapkan atau yang tidak membenarkan hasil tes DNA yang sudah dilakukan oleh Peggy Cianjur, anak Pak Cecep. Kalau menurut saya, bukan hanya Ibtu Rudiana yang diperiksa oleh Mabes Polri, tapi kepolisian khususnya Polda Jabar juga harus menemukan perempuan yang bernama Widya, di mana Widya ini yang sudah menggembor-gemborkan dan membesar-besarkan kasus ini dan sudah menggiring segala opininya kepada masyarakat.
sampai akhirnya terjadi perdebatan antara masyarakat. Karena dari statementnya banyak ada beberapa orang yang menjadi korbannya, sampai akhirnya masyarakat pun membenci dan tidak menyukai orang tersebut. Salah satu ya yang menjadi korban adalah Bapak Hotman Paris. Padahal kita tahu Bapak Hotman Paris adalah salah satu pengacara pertama yang digadang-gadang dan diteks masyarakat untuk membela kasus Pina Cirebon. Dan akhirnya pada kenyataannya justru malah sebaliknya, masyarakat ini tidak tahu diri dan khusus pengikut Widya ini tidak tahu diri. Kenapa saya bilang tidak tahu diri? Bukannya berterima kasih kepada Bapak Hotman Paris yang sudah menggerakkan 64 pengacara untuk membebaskan Peggy Setiawan yang bekerja sebagai tukang kuli bangunan, justru malah membulinya. Kedua, masyarakat tergiring opininya untuk membenci dan membuat huru-hara kepada Ibu Putri, di mana Ibu Putri ini adalah salah satu calon wali kota di Bandar Lampung. Itu udah 2. Ketiga, saya juga pernah menjadi korban Widya, di mana foto saya bersama anak saya itu digadang-gadang dan digiring opini kepada masyarakat bahwa yang berada di samping saya itu adalah Bu Putri yang sedang menjalin hubungan dengan saya. Dan saya adalah pria di mana saya pernah menjalin hubungan kepada mantan Bupati Cirebon. Ketiga. Dan keempatnya Hakim Sulaiman, Eman Sulaiman ya. Di mana Hakim Sulaiman ini dikatakan, dia pernah mengatakan wajar saja sidang pra-peradilan itu diundur karena hakimnya adalah saudaranya dari Ibtu Rudiana. Tapi pada kenyataannya apa? Justru Hakim Eman Sulaiman lah yang berani berada di tengah-tengah ya, mengambil kesimpulan dan membebaskan Peggy Setiawan. Padahal kita tahu konsekuensinya dari Hakim Eman Sulaiman itu seperti apa apabila membebaskan Peggy Setiawan yang bekerja sebagai tukang kuli bangunan. Dan terakhir ini, Widya ini gencar-gencarnya sedang memojokkan dan menggiring opininya kepada masyarakat agar membenci Pak Deddy Mulyadi, karena Pak Deddy Mulyadi juga yang kita dengar akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat. Jadi semua yang disimpulkan, yang dikatakan Widya ini cuma melalui media sosial yang tidak ada fakta dan buktinya. Padahal Kang Deddy Mulyadi pun sudah mengajak Widya untuk bergabung ke timnya kalau memang benar-benar dia mau membela kebenaran dan membebaskan sisa 7 terpidana yang sampai saat ini masih ditahan oleh Polda Jabar. Jadi kalau menurut saya, teruntuk Bapak Listio Sigit Prabowo ya, kalau menurut saya Widya ini wajib diketemukan dan dimintai keterangan. Dia harus bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, segala statementnya yang sudah disampaikan kepada publik. Saudaraku sebangsa dan setanah air, yang pertama saya ingin menanggapi perihal cerita ungkapan hati dari Peggy Setiawan yang baru saja dibebaskan. Saya menilai bahwa kelakuan dari aparat penegak hukum, khususnya di aparat kepolisian di Cirebon, kalau memang benar seperti yang diceritakan oleh Peggy Setiawan, saya mau katakan bahwa kalian adalah aparat kepolisian yang punya kelakuan biadab. Kalian benar-benar luar biadab. Hatimu tidak lagi punya rasa kasih, rasa empati. Orang belum ditetapkan sebagai tersangka, sudah diperlakukan seperti itu. Sekali lagi, kelakuan dari aparat kepolisian di Cirebon yang menyiksa Peggy Setiawan itu adalah aparat-aparat yang biadab. Kalian layak untuk dikecam karena kalian tidak punya peri kemanusiaan, tidak punya rasa ibah, dan mungkin hati Anda itu sama halnya dengan seekor binatang. Wajar saja bila hari-hari belakangan ini banyaknya kecaman dari netizen Indonesia kepada aparat kepolisian yang menyampaikan rasa emosi tidak percaya mereka dan emosi kekecewaan kepada lembaga penegak hukum di bangsa ini. Ternyata kelakuan kalian memang sangat biadab. Katanya adalah pelindung, katanya adalah pelayan,
katanya adalah pengayom, tetapi semuanya omong kosong. Saya sih berharap bahwa kedepannya Bapak Kapolri harus lebih tegas untuk memecat semua aparat-aparat kepolisian yang punya kelakuan kurang ajar dan biadab seperti ini. Jangan hanya kasih peringatan-peringatan dan terus peringatan. Tampaknya rakyat sudah muak. Musik, rasa tidak percaya dan kekecewaan yang terus disuarakan oleh rakyat hari ini tentunya sudah mencoreng, sudah mempermalukan marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia. Tentu ini sangat memalukan. Lalu, poin yang kedua terkait dengan konflik antara Kang Deddy Mulyadi dengan Mbak Widya serta Ibtu Rudiana. Saya berharap bahwa Mabes Polri untuk segera mungkin memeriksa Ibtu Rudiana. Karena sebenarnya kalau dari cerita-cerita, dari cuplikan-cuplikan video, dari berita-berita yang kami tahu, yang kami baca, mungkin otak pelaku pembunuhan dari Vina dan Eki ini adalah Ibtu Rudiana itu. Dugaan-dugaan dari netizen Indonesia, tolonglah didengar oleh aparat penegak hukum. Dan patut dicurigai. Kenapa? Setiap kali ada wartawan untuk menemui Ibtu Rudiana, dia selalu kabur. Kemarin yang terakhir dari TV One, itu saling kejar-kejaran. Ibtu Rudiananya kabur. Tidak mau untuk diwawancara. Dan saya sangat menyayangkan kenapa Bapak Kapolri tidak bisa mengambil sikap tegas kepada bawahannya yang punya kelakuan biadab, kurang ajar, yang sudah mencoreng dan merusak marwah dari Institut Polisi Republik Indonesia ini. Semoga saja kedepannya bisa lebih baik, karena sejujurnya rakyat sudah muak. Musik rasa tidak percaya, musik kekecewaan, serta kecaman-kecaman keras dari rakyat Indonesia kepada lembaga penegak hukum di bangsa ini sebenarnya sudah cukup. Bahwa kelakuan-kelakuan dari aparat penegak hukum yang kurang ajar dan biadab ini harus dibebas tugaskan, karena mereka tidak layak lagi untuk mengenakan seragam coklat itu. Mari, berikut ini kita akan mendengarkan rekaman percakapan telepon antara Ibtu Rudiana dalam rekayasa kasus Vina ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sorotan Kamera. Kali ini kita akan membahas kasus dari Vina Cirebon yang sampai saat ini belum ditemukan siapa pelakunya. Meskipun Peggy Setiawan kemarin sempat ditangkap, tetapi kembali dibebaskan lewat proses pra peradilan karena tidak cukup punya alat bukti. Lalu siapakah pelaku dari pembunuhan tersebut? Dari percakapan telepon ini kita akan mengetahui siapa sebenarnya yang berperan-peran penting dalam pembunuhan Vina Cirebon ini. Dan dari percakapan telepon ini adalah dari kiriman dari seseorang yang sangat spesial, bahwa mengatakan bahwa yang menjadi saksi utama dari kasus pembunuhan ini yaitu Ibtu Rudiana merupakan ayah dari Eki sendiri. Tetapi apakah Eki sendiri sekarang masih hidup atau sudah meninggal? Yuk kita akan dengar langsung dari percakapan telepon ini. Kita akan dengar bersama-sama. Yuk, saya akan putar ya. Tolong simak baik-baik.
Jadi sesungguhnya percaya nggak percaya Pak Enro, ketika ada berita kecelakaan lalu lintas seperti itu kan seperti Suroto dan lain sebagainya, itu kan memberikan laporan ke pihak rumah sakit bahwa ini dibawa kasus ke rumah sakit, kecelakaan. saudara, ya kan? Ya, Betul. kasus kecelakaan seperti Betul. itu. Dicatatlah itu laporan kasus kecelakaan Pak Endro. Betul. Kematiannya karena kasus kecelakaan di rumah sakit itu. Nah, setelah tahu, polisi ternyata si Rusdiana ngerti kalau itu anaknya, ada anaknya dan anak atasannya, langsung Rusdiana menemui si AF itu dan langsung bekerja sama dengan polisi bagian Satlantas untuk minta CCTV yang ada di situ. Bagian Satlantas gitu. Jadi si Rusdiana minta tolong kepada bagian Satlantas mengambil si CCTV dia. CCTV, ya betul. Ya, sebenarnya Rusdiana sudah melihat, nonton langsung CCTV tersebut, siapa saja yang di flyover itu yang gebukin si Rizky dan Vina itu semuanya terlihat dengan jelas di CCTV. Oleh karena itu si Rusdiana langsung menangkap. Jadi 8 orang itu sesuai yang ada di CCTV. Seperti itu Pak Endro. Kemudian 8 orang yang sekarang ini yang di penjara apa? Ya. Mungkin orang-orang yang geng motor yang ditangkap gitu loh. Ya kan, karena orang-orang ini kan katanya bukan geng motor. Ya, ini ya, saudara, supaya diluruskan. Silakan. Jadi gini Pak Endro, saya luruskan ya. 11 orang tersebut terdiri dari yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, jadi 3 DPO. 3 DPO tersebut itu gini Pak Endro, 11 orang kan, ya, 11 orang tersebut yang masuk itu kan 8, ya kan, yang 8 tersebut itu adalah yang 5 itu yang tidur di Pak RT. Yang tidur di Pak RT itu sebenarnya itu dia hanya anak pengangguran yang suka genjreng-genjreng kongko-kongko di kampungnya gitu loh Pak Endro. Tidak semuanya memiliki motor. Tapi karena di Kabupaten Cirebon tersebut itu geng motor itu merupakan kelompok atau organisasi bergengsi di kabupaten tersebut. Jadi orang-orangnya terkenal, apalagi pimpinannya adalah anak petinggi kepolisian di situ, gitu loh. Jadi si Perong ini sangat ditakuti oleh siapapun di situ. Seperti itu. Jadi si Perong itu punya karakter itu kejam, dengan orang-orang setongkrongan aja kalau nggak nurut dia bisa menjotosi, membabi buta. Ya ini adik-adik itu Perong ini telinganya bolong ya, yang telinganya bolong ini Mbak Sus ya. Ya kan, jadi telinganya Perong, saya tahu. Perong ya bolong. Anaknya pejabat itu juga bolong Pak Endro. Iya, yang namanya si Peggy Cianjur itu juga bolong juga saudara. Ada 2 orang bolong. Betul. Si Dani. Gitu. Jadi itu bolong semua karena bolongnya Tindik itu katanya itu merupakan status jabatan di gengnya gitu loh. Kalau itu orang bukan sembarangan, ini petingginya gitu loh. Iya. Itu jadi mereka itu bolong semua itu. Dua yang masih ketahuan kan, yang sudah ketahuan wajahnya itu kan Perong sama Dani itu anaknya. Perong sama Dani. Anaknya Cecep. Ya, anaknya Cecep itu kan udah dijahit tuh. Jadi kelihatan bekasnya. Betul. Nah, dari situ Pak Endro, akhirnya si Rusdiana ini sebenarnya melihat dan lain sebagainya. Setelah tahu diantaranya ada anak bosnya, si Rusdiana tahu kok ada salah 2 anak pejabat tinggi dan bosnya sendiri, makanya dia konsultasi sama bosnya. Sebenarnya kalau secara SOP kan dia kanit narkoba kan nggak akan menyelesaikan ini. Kriminal, kriminal. Iya. Kan setelah
yang penting Pak Rusdiana setelah menangkap 8 orang itu, langsung si Pak Rusdiana, ini mohon maaf ini disclaimer ya, menghajar 8 orang itu sepuas-puasnya, melampiaskan emosinya sedemikian rupa, makanya babak belur semua, nggak ada yang beres mukanya kan 8-8-nya. Betul. Nah itu pokoknya emosinya udah dilampiaskan sedemikian rupa. Setelah itu baru diambil alih oleh bosnya bagian reskrim. Iya, betul. Sejak saat itu langsung berubahlah skenario. Dari 3 DPO itu, yang penting 8 itu sudah di penjara, yang 3 forget. Ya, itulah isi percakapan telepon kiriman dari seseorang. Ini sangat rahasia, dan jika teman-teman mengetahui ini suaranya siapa, yuk berikan komentar, dan berikan komentar pula apa yang terjadi dengan percakapan telepon ini. Ini benar parah sih itu Rudiana ini. Salam dari saya, Sorotan Kamera. Bye bye. Check it out. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Tampaknya terlalu banyak cerita dan terlalu banyak sandiwara dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Tidak tahu kita masyarakat mau percaya yang mana. Karena sampai detik ini tampaknya kasus pembunuhan Vina dan Eki ini hanya dijadikan sebagai bahan cerita. Bahwa beginilah kualitas penegakan hukum di bangsa kita, yang penuh dengan sandiwara, yang penuh dengan rekayasa, yang menunjukkan bahwa betapa bobroknya aparat kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Semoga saja besok lusa kita bisa mendengarkan kabar baik. Yang pertama, bahwa Ibtu Rudiana itu harus dilaporkan dan harus diperiksa. Kalaupun Polri tidak mampu lagi untuk menangani Ibtu Rudiana, silakan masyarakat Cirebon mungkin bisa dengan caranya sendiri. Karena ini semua demi penegakan hukum di bangsa ini, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena jikalau tidak, maka besok lusa pasti akan menjadi cerita yang baru lagi, bahwa ada korban-korban baru yang diperlakukan seperti para terpidana yang saat ini masih mendekap di balik jeruji besi itu. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.